Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita dapat dipertemukan di sekolah tercinta ini. Yang kedua kalinya sholawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagaimana beliau adalah suri tauladan bagi kita semua, dan semoga kita semua dikelak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Ahmad Mugromin, yang saya hormati pula dan yang saya banggakan kepada guru UPTD SDN 1 Sukrawetan yang saya cintai dan saya kagumi. Oke. Alhamdulillah Bapak Ibu, sebelum berdirinya saya di sini, ingin beberapa hal yang saya ingin disampaikan terkait aksi nyata tugas pendidikan guru penggerak, yaitu modul 1.4 budaya positif. Tapi berdirinya saya di sini tidak menggurui ataupun mengajari, bahkan sok pinter bukan, tapi melainkan berbagi ilmu yang didapat saya pendidikan guru penggerak ini. Baik Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan ke budaya positif, alangkah baiknya diawali dengan pembukaan terlebih dahulu ataupun pembacaan doa. Baik Bapak Ibu, semoga sebelum diawali presentasi dengan modul budaya positif, kita berdoa di dalam hati dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, selanjutnya yaitu sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan kepada kepala sekolah, menyampaikan kepada kita semua sambutan kata, beberapa kata untuk memanfaatkan budaya positif ini, dan kepada kepala sekolah Bapak Ahmad Mugromin, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Amma ba'd. Sholatan wa salamun ala rasulillah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yang artinya adalah tidaklah aku diutus ke bumi melainkan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi keberadaan Rasulullah sebagai uswah kepada semua makhluk hidup, baik muslim ataupun non muslim, itu sudah diajarkan 1445 tahun yang lalu. Dan tentunya terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh Pak Fitri sebagai tugas dari CGP modul 1.4 tentang budaya positif, saya tadi sandingkan dengan hadis atau Quran tadi ya. Ini penting, menurut saya sangat penting sekali. Mari kita berkaca terhadap diri kita pribadi, bahwa kalau kita kaitkan dengan konteks hadis berikutnya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap diri kita adalah seorang pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanyai kepemimpinan. Ibu-ibu di rumah itu adalah pemimpin bagi anak-anaknya. Seorang suami pemimpin untuk keluarganya.
Saya pemimpin, kebetulan diberikan amanah memimpin di sekolah SDN 1 Sukrawati. Pun pribadi kita, seorang anak pun diberikan tanggung jawab sebagai pemimpin. Dan dasar untuk menjadi seorang pemimpin adalah membiasakan. Membiasakan tidak akan bisa kalau tidak dipaksa terlebih dahulu. Contoh, kita membiasakan anak kita untuk datang ke masjid. Kalau tidak kita arahkan, kitanya mencontoh dengan kitanya ikut serta, itu adalah impossible, hal yang sangat tidak mungkin. Kita menyuruh anak-anak didik kita, anak-anak buang sampah, tapi kitanya asyik bermain game atau kitanya sambil nonton TV, maka kalau anaknya yang taat, mungkin dia akan mengerjakan, tetapi dalam hatinya ngegundel. Enak baik, bapak ibunya mah nongkrong, kita aja yang buang sampah. Jadi tanpa dengan suri tauladan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, maka yang ada adalah keterpaksaan. Tetapi walaupun keterpaksaan, kalau sifatnya positif, itu bagi saya secara pribadi sangat bagus dan harus diteruskan. Karena asal daripada turunnya makna sholat, perintah sholat yang 5 waktu itu juga dulunya yang 50, sampai nanti kita saking sayangnya terhadap umat minta rukhsah dari 50 turun sampai di angka 5 pun Rasul masih sebetulnya merasa berat. Ini umatku pasti 5 waktu saja susah. Budaya positif yang akan diajarkan oleh kita bergantung di mana kita berada. Di keluarga tentu seorang suami akan menyampaikan visi misi sebagai seorang suami, memberikan budaya positif dengan cara tidak hanya sekedar ngomong doang, tetapi bagaimana dia mengajak. Itu adalah budaya positif dan tanggung jawab. Contoh, si imam ini tidak bisa bacaan Fatihah, kurang fasih, tetapi karena tanggung jawabnya tidak mungkin dong istrinya tiba-tiba jadi imam. Ya, mentang-mentang 2024 gantian jadi imam mewah dan tidak bisa, karena konteksnya adalah sudah ketentuan. Ya, ibu besarnya lebih fasih daripada suaminya. Ibu besar jadi imam bisa. Ya. Dalam sholat sudah ada syarat dan tentunya, maka tetap imamnya adalah laki-laki. Dan laki-lakinya harus mengajak. Jangan hanya bisa memerintah. Ibu Mega, tong cekah, manakah sembahyang? Suaminya lagi kasih bukan. Buat suapan atau tuenan. Itu tidak akan mungkin, ya. Seorang istri baiknya adalah sholat di rumah. Seorang laki-laki baiknya adalah sholat di masjid. Itu pun budaya positif. Pembiasaan yang berkarakter menuju hal yang baik itu dibudayakan, dibiasakan. Awalnya harus dipaksakan. Jadi saya menggarisbawahi untuk yang budaya positif ini, mohon kepada rekan-rekan guru semuanya, baik itu Sukrawati 1 ataupun para peserta seminar di hari ini yang nanti akan dibawakan sama Pak Fikri, saya harapkan sebagai pimpinan yang pertama, mari dengan budaya positif kita saling koreksi. Karena cermin budaya positif itu seperti kita melihat di cermin sendiri. Apa yang kita tanam pasti kita tuai atau kita panen. Kita nanam jagung nggak mungkin tumbuh semata. Tapi kalau kita tanam buah-buahan, pasti di sekitar kita memang ada hama, ada rumput lain. Dan tugas kita adalah menyiangi atau mengambil rumput yang memang tidak bermanfaat, gulma. Begitu pula dengan budaya positif, tidak mudah. Tetapi dengan membiasakan, contoh guru-guru datang pagi, kemudian siswa kita diajarkan di depan kelas sebelum masuk,
membiasakan peralihan pemimpin. Si A hari ini Senin jadi pemimpin, si B besok bergantian, itu pun budaya positif. Karakter mengedepankan menjadi seorang pemimpin itu dimulai dari sekarang. Mungkin banyak lagi budaya positif lainnya. Termasuk saya harapkan kepada saya pribadi untuk jangan ragu-ragu ibu kritik dan berikan masukan positif ke saya. Ketika sikap kepemimpinan itu juga keluar dari rel yang semestinya. Jadi sekali lagi budaya positif sangat banyak, tetapi mungkin terangkum di materinya yang akan disampaikan Pak Fikri berkaitan yang ada di tugas CPP. Dari saya, sekali lagi saya garis bawahi, mari kita budayakan budaya-budaya positif, dimulai dari diri kita sendiri, dimulai dari sekarang, dan diteruskan kepada anak didik kita. Bila itu hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Muhammad yang telah menyampaikan beberapa kata dan memotivasi kepada kita semua. Semoga kita dapat memahami dan diterapkan di sekolah kami ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, langsung saja untuk meningkat waktu, saya di sini ingin menyampaikan terkait tugas CGP yang nanti saya akan diterapkan di sekolah kita. Baik, perjalanan saya ini hanya sekedar memberikan gambaran selama saya pendidikan di guru penggerak dalam waktu kurang lebih 3 bulan. Alhamdulillah sudah Maret, April, Mei, Juni, sudah 4 bulan kurang lebih Bapak Ibu. Alhamdulillah sekarang sudah masuk ke dalam budaya positif, yaitu ini pengenalan terlebih dahulu, belum masuk ke dalam budaya positifnya. Ini koneksi antar materi dalam modul 1.4. Nah, di sini saya ingin berbagi pengalaman saya berpendidikan guru penggerak selama kurang lebih 3 bulan lah. Jadi ada beberapa hal yang paket modulnya. Yang pertama yaitu terkait di mana filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, ini Bapak Ibu. Dan yang 1.2-nya yaitu nilai-nilai dan peran seorang guru penggerak. Nah, dan yang 1.3-nya yaitu visi guru penggerak. Dan yang ke 1.4-nya yang terakhir, modul yang terakhir yaitu tentang budaya positif. Nah, saya sedikit menjelaskan terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada diri anak dan memiliki kodrat alam dan kodrat zaman agar mereka tercapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Dan di sini juga pendidikan menghamba kepada murid. Pendidikan haruslah berpihak kepada murid sesuai dengan minat dan bakatnya, sedang sesuai dengan kemampuan anak. Dan menurut filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, guru diibaratkan petani, sekolah ibaratkan lahan atau tanah, dan murid ibaratkan benih, biji. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya. Nah, jadi ini adalah tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantara yang ada di modul 1.1. Dan yang kedua yaitu 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Ini dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu memotivasi muridnya menuju kebahagiaan setinggi-tingginya melalui proses pembelajaran. Jadi kita seorang pendidik Bapak Ibu, kita harus mempunyai beberapa nilai dan beberapa peran yang kita harus pahami untuk kemajuan
pendidikan anak di sekolah. Dan adapun nilai dan peran sebagai guru, nilai guru penggerak yang pertama yaitu harus mandiri, yang kedua harus reflektif, yang ketiga kolaboratif, yang keempat inovatif, yang kelima berpihak pada murid. Adapun peran guru penggerak yaitu satu, guru harus bisa menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi seperti halnya kayak webinar, seperti KKG, itu harus bisa diterapkan Bapak Ibu. Yang ketiga, menjadi coach bagi guru lain. Coach ini bukan hanya sok pintar ataupun pintar gitu dalam, bukan, tapi berbagi. Sama halnya dengan kolaboratif. Ini berbagi pengalaman, berbagi ilmu yang kita dapat, itu harus berbagi kepada guru yang lain. Yang keempat, perannya itu harus mendorong kolaborasi antara guru. Jangan kita mempunyai pendidikan atau mempunyai wawasan baru kita diam-diam saja, bukan Bapak Ibu, tapi harus selalu berbagi pengalaman, berbagi praktik dalam apa yang didapat. Nah, itu. Yang kelima yaitu memajukan kepemimpinan murid. Itu tugas guru penggerak di modul 1.2 Bapak Ibu. Yang ketiga, 1.3, ini visi guru penggerak. Seorang guru pasti mempunyai visi. Nah, bagaimana visi ini? Dalam mewujudkan suatu perubahan, diperlakukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Jadi visi ini salah satu untuk mewujudkan perubahan. Dan visi dapat terwujud jika terdapat bekerja sama. Dengan siapa? Dengan semua warga sekolah. Siapa saja? Ya kepala sekolah, guru, komite, orang tua ataupun wali murid. Itu harus kita terwujudkan dengan bekerja sama. Untuk mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode appreciative inquiry atau dengan disebut tahapan bagja. Ini adalah salah satu proses membentuk visi guru penggerak dengan melalui prakarsa perubahan dengan kanvas bagja. Nah, ini ada singkatnya ya Bapak Ibu. Nanti di modul 1.4 nanti. B-nya itu buat pernyataan, A-nya itu ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, C-nya jabar rencana, dan yang terakhir A-nya yaitu atur eksekusi. Jadi kalau kita mempunyai visi, ini harus mempunyai tahapan-tahapan perubahan dengan kanvas bagja Bapak Ibu. Nah, dan yang terakhir yaitu budaya positif yang telah yang di Kabupaten Indramayu. Budaya positif ini berdasarkan penerapan tahapan bagja akan muncul pembiasaan positif yang kenal dengan budaya positif. Budaya positif akan menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid selama pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini nanti kalau kita diterapkan tahapan-tahapan bagja Bapak Ibu, ini muncul siswa yang selalu membiasakan budaya positif di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, dan agar budaya positif ini bisa menciptakan siswa memiliki rasa aman. Nah, dan dapat siswa ini selalu berpikir untuk menciptakan berperilaku yang positif. Nah, itu hanya pengenalan saja selama saya berpendidikan guru penggerak selama kurang lebih tiga bulan lebih Bapak Ibu. Dan alhamdulillah kemungkinan semoga termasuk Ibu Isa sama Ibu Yuli ini saya mendapat pengumuman ya Bu Mega ya kemarin itu bahwasanya angkatan 11 itu akan dilaksanakan dan pengumumannya pada tanggal 16 Juni pembukaan. Nah, adapun loka karya orientasinya yaitu pada tanggal 22 Juni ya Bu. Itu sangat ya, semoga Ibu Isa sama Ibu Yuli
semoga dipanggil di angkatan 11 dan mengikuti pembelajaran pendidikan guru penggerak. Amin ya rabbal alamin ya. Amin. Nah, ini hanya sekedar pengenalan perjalanannya saya di modul 1.4. Alhamdulillah sudah selesai dan sekarang sudah memasuki ke modul 2.1 tentang pembelajaran yang berpihak pada murid. Ini di modul 2.1, memenuhi kebutuhan belajar modul melalui pembiasaan berdiferensiasi. Nah, ini salah satu ilmu juga, tapi nanti belum saya pahami ya Bapak Ibu ya, karena baru mulai Bapak Ibu, jadi belum memulai, nanti pasti ada aksi nyata tentang budaya positif lagi. Baik, nah itu. Baik, sekarang langsung saja kita ke intisari terkait aksi nyata yang terakhir modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Ya. Nah ini. Baik, kali ini saya perkenalkan dulu. Di sini praktik baik menyebarkan pemahaman budaya positif. Saya M. Fikri Hidayat dari UPTD SDN 1 Sukrawetan, calon guru penggerak angkatan 10 di Kabupaten Indramayu. Di sini aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Nah, ini pengenalan terlebih dahulu. Ini adalah fasilitator saya. Ini memfasilitasi kegiatan-kegiatan seperti ruang kolaborasi dan menjalankan tugas-tugas juga. Ini Bapak Diato SSI MPD. Nah, ini salah satu fasilitator. Yang kedua yang praktik, pengajar praktik yang dipandu oleh Bapak Edi Prayitno SPD. Nah, ini salah satu pembimbing saya ataupun pengajar praktik yang mendampingi saya selama pendidikan di guru penggerak. Pendahuluan, budaya positif adalah budaya yang dapat menuntun kita menjadi orang-orang yang baik. Baik, budaya baik akan memperjelas karakter baik pada murid. Budaya baik bisa dilakukan di mana saja dan saat apa saja, di sekolah maupun di rumah, bisa juga di lingkungan masyarakat dan maupun di jalan juga ini bisa diterapkan. Di sekolah budaya baik sangat banyak kita temukan oleh murid, guru maupun warga sekolah lainnya. Tidak usah jauh-jauh Bapak Ibu, kita menemukan atau kita memahami tentang budaya positif ini, kita mulai dan memperhatikan hal-hal yang kecil. Ini misalnya ketika melihat salah satu murid menyapa temannya, mengambil sampah, memberi salam, dan masih banyak lainnya. Kita dapat melihat hal seperti itu kepada peserta didik kita. Kita menemukan dan hal-hal kebiasaan yang terkadang kita anggap kecil. Jika kita merespon, maka akan menjadi inspirasi kepada murid terutama, atau motivasi untuk melakukan budaya baik yang lebih lanjut. Disiplin budaya baik pada murid akan menumbuhkan karakter baik dan akan menipiskan karakter tidak baik yang mungkin juga masih muncul suatu saat. Guru dengan berkolaborasi teman sejawat, kepala sekolah, bahkan semua warga yang ada di lingkungan sekolah, sampai petugas kebersihan pun bisa dibantu untuk menumbuhkan budaya positif. Dapat membimbing sebagai teladan dan termotivasi dengan praktik-praktik baik sebagai budaya di sekolah. Nah, ini adalah pendahuluan terkait budaya positif. Dan tujuannya dalam aksi nyata 1.4 ini budaya positif. Adapun saya yang menjadi tujuan dalam tindakan aksi nyata budaya positif ini sebagai berikut: terwujudnya visi sekolah melalui penerapan budaya positif. Terbentuknya karakter disiplin ini yang kuat
akan menumbuhkan dan menguatkan karakter-karakter positif melalui pembiasaan positif. Dan lini masa ini saya sebelum memulai aksi nyata, yang pertama saya menghadap ke kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah maupun di luar sekolah, di lingkungan masyarakat, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Nah, tadi Bapak Mukromin sudah disampaikan bahwasanya budaya positif ini sangat penting untuk diterapkan di lingkungan di sekolah, terutama di sekolah kita ya Bapak Ibu ya. Yang kedua yaitu berkolaborasi dan berkoordinasi dengan guru kelas yang lain untuk membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Yang ketiga, memantau dan merefleksikan dan mengevaluasi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Yang terakhir, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman tentang budaya positif dan segitiga restitusi. Nah, ini yang menggunakan materi yang 1.4 tentang budaya positif dan segitiga restitusi. Adapun harapan saya di dalam aksi nyata modul 1.4 ini, yaitu harapan saya semoga penerapan budaya positif dapat terwujud dengan baik di lingkungan sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat, sehingga agar terciptanya suasana pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan yang sudah nanti kita terapkan bersama di lingkungan sekolah. Oke, nah sekarang pada diam-diam ya Bu ya. Saya fokus untuk mendengarkan materi. Tapi sini ada ice breaking terlebih dahulu Bapak Ibu. Oke, sekarang ice breakingnya yaitu bertepuk tangan. Oke, siap ya Bapak Ibu ya. Bentar dulu. Mohon Bluetoothnya dimatikan Pak, biar ada suara sedikit ya Pak ya. Oke. Nggak masuk ya? Ada yang masuk Bluetoothnya Bapak Ibu? Baik, kita berdiri dulu ya Bapak Ibu, semangat. Ini putar tangan diputar-putar. Baik Bapak Ibu, oke, kita masuki ice breaking biar kita belajar materi budaya positif tidak jenuh. Sudah mulai Bapak Ibu ya? Oke. Ayo Bapak Ibu, silakan. Satu. Ya. Tangan diputar-putar, bertutup tangan. Tangan diputar-putar, bikin bambu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, tegak tangan. Tangan ditegak-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Putar-putar, putar ke atas. Putar, putar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Putar-putar ke kiri.
diputar-putar, pegang tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, digoyang-goyang, diputar tepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, lutut digoyang-goyang, 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 diputar-putar lagi, diputar ke, aduh ini atas, diputar awas, diputar-putar, diputar kanan, diputar-putar ke kiri. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ini Pak Bagus saya perhatikan ini melihatnya yang jogetnya inta. Nah, di sini konsep inti dari budaya mohon bisa dibacakan sama guru. Bapak Ibu, siapa yang mau membacakan? Oh, Ibu Merah, silakan. Oke, siap. Siap. Sampai akhir, Pak. Oke, siap. Sampai akhir. Ya. Konsep inti budaya positif. Budaya positif diawali dengan adanya perubahan paradigma tentang teori kontrol. Sebagai pendidik, kita merasa berkewajiban untuk mengontrol perilaku murid supaya memiliki perilaku sesuai dengan harapan guru. Dengan adanya kontrol dari guru, maka akan terjadi keselarasan yang seimbang sehingga akan tercipta budaya positif. Dengan adanya budaya positif akan menunjukkan keinginan murid meningkatkan kemampuan yang dimiliki. Mereka akan terpacu untuk semangat dalam meningkatkan prestasi baik secara akademik maupun non-akademik. Jika budaya positif di sekolah bisa diterapkan dengan melalui pembiasaan untuk para murid, maka akan tercipta lingkungan belajar yang positif, sehingga akan membuat murid bisa berekspresi, berkolaborasi, dan belajar dengan maksimal. Baik. Ya, terima kasih Ibu Mela. Di sini yaitu konsep dari inti budaya positif ini diawali dengan adanya perubahan paradigma. Nah, nanti akan dibahas. Dan dengan adanya budaya positif ini akan memunculkan keinginan kepada murid untuk meningkatkan yang kemampuan sebagai murid. Mereka akan terpacu untuk semangat dalam meningkatkan prestasinya, baik secara akademik maupun non-akademik. Nah, di dalam konsep budaya positif ini Bapak Ibu, nah ini yang pertama, yaitu ada perubahan paradigma belajar yang nanti akan kita bahas satu-satu. Yang kedua yaitu disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Dan yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima yaitu posisi kontrol guru. Dan yang keenam keyakinan kelas. Dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, kita bahas satu-satu. Pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, ini profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu? 5. Ada berapa? Yakin ada 5? Ada berapa? Ada 6. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu berkebinekaan global. Dan yang ketiga bergotong royong. Yang keempat kreatif. Yang kelima bernalar kritis. Yang keenam
mandiri. Nah, ini praktik pembelajaran yang dilakukan di sekolah benar-benar harus berpusat atau berpihak kepada murid atau dengan disebut student centered learning, yang mana setiap siswa ini dipastikan melakukan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan tahapan perkembangannya. Jadi kita sebagai guru, Bapak Ibu, harus mengetahui karakter siswa kan berbeda-beda, ya. Nah, itu yang utama, kita sebagai guru harus mengetahui dan memastikan, ya, karakter dengan baik yang selalu berpusat kepada siswa. Nah, ini lagi Bapak Ibu ya, kita bernyanyi bersama-sama dulu, kita supaya kita mengetahui dengan dimana dimensi profil pelajar Pancasila. Kalau berdiri lagi mungkin capek ya Bapak Ibu ya, ya udah duduk aja lah, nggak apa-apa, takutnya capek. Ayo kita sama-sama bernyanyi ya Bapak Ibu ya. Sambil tepuk tangan juga Bapak. Oke. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan kodat, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan kodat, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Satu kali lagi Bapak Ibu. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sudah cukup Bapak Ibu, terima kasih. Tuh. Nah, tadi dimensi tentang profil pelajar Pancasila. Yang ini tadi sudah disampaikan konsep inti dari budaya positif, yaitu disiplin positif. Ada yang tahu Bapak Ibu apa itu disiplin positif? Jangan dilihat gambarnya ya, dilihat ini ya. Pertanyaannya adalah apa itu disiplin positif Bapak Ibu? Ada yang tahu? Baik, saya jelaskan ya. Oke. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Dia disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini untuk mencapai tujuan sesuai dengan sejalan pandangan KHD atau Ki Hajar Dewantara. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Ini nanti bisa diterapkan Bapak Ibu, disiplin positif ini ya kepada anak tanpa hukuman dan tanpa hadiah.
Disiplin positif perlu diterapkan dengan baik di dalam lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tidak ada kekerasan yang harus kita hindari, Bapak Ibu ya. Sekarang, zaman sekarang itu kalau untuk mendisiplinkan anak, kalau ditabok, kalau ditampar, langsung bilang sama orang tua. Jadi orang tua itu disangkanya kita yang salah. Kalau sudah ada di lingkungan sekolah, berarti sudah ada tanggung jawab sama gurunya. Kalau di rumah itu yang kepada orang tua. Banyak seperti itu zaman sekarang itu. Kalau dulu ya zamannya kita SD, mendisiplinkan anak positif itu ditampar ya sudah, diam, nggak bilang sama orang tua. Tapi zaman sekarang ditampar, ditabuk, dijewer, padahal itu bilang segala-gala sampai guru yang dimarahin. Nah, itu ya Bapak Ibu, harus bisa kita harus ada berpikir untuk tidak ada kekerasan untuk mendisiplinkan positif. Pendekatan disiplin bukan mengenai anak atau peserta didik secara langsung, melainkan bagaimana cara orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak atau peserta didik. Nah, pendekatan disiplin positif ini menitikberatkan pendekatan yang positif tanpa kekerasan. Sebenarnya motivasi, merefleksikan kesalahan, menghargai, membangun logika, dan bersifat jangka panjang. Jadi ketika ada siswa yang memiliki kesalahan, jangan, oh kamu salah. Harus ditanya dulu apa alasannya. Kau kenapa bisa melakukan? Jangan langsung menyalahkan, jangan. Ditanya dulu dengan baik-baik, kau kenapa bisa menyalahkan? Nah itu ya, ini salah satu disiplin tentang positif. Nah di sini nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan universal dalam dunia pendidikan dapat diartikan sebagai standar, ukuran, atau norma yang kebaikan yang disepakati bersama oleh lembaga atau institusi di pendidikan. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal bisa diambil dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Bisa juga diambil dari keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Dan yang ketiga itu bisa diambil dari Primary Years Program atau disebut PYP. Nah, ini program ini adalah salah satu berbasis inquiry untuk mengetahui perkembangan anak. Ya, ini mengetahui perkembangan program ini untuk mulai program keterampilan anak dan pengetahuan anak. Ya, salah satunya yaitu contohnya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini adalah salah satu atau beberapa yang nanti kita diambil nilai-nilai kebajikan universal. Nah, baik Bapak Ibu, ini bentuk disiplin. Ada 3 yang harus bentuk-bentuk untuk disiplin kepada anak. Yang pertama hukuman, yang kedua konsekuensi, dan yang ketiga yaitu restitusi. Hukuman
hukuman adalah bentuk sanksi. Ini perbedaannya ya Bapak Ibu ya, hukum, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman adalah bentuk sanksi yang diberikan sebagai akibat langsung dari tindakan melanggar hukum atau aturan. Biasanya ini kalau hukuman biasanya bersifat negatif dan bertujuan untuk menghukum pelaku. Ketika langsung mempunyai salah langsung ditegur. Contohnya misalkan dalam bidang olahraga sepak bola. Ini kalau melanggar aturan itu dihukumnya penalti dan ditegur, atau kalau di luar sekolah penurunan nilai. Nanti kamu nilainya diturunkan ya. Nah, gitu. Itu suatu contoh hukuman. Konsekuensi adalah akibat dari tindakan yang dilakukan. Nah, ini konsekuensi ini seorang siswa misalnya contoh melakukan kesalahan, nah maka dari itu harus kita ditindaklanjuti dalam pendekatan apa? Dalam pendekatan disiplin yang positif. Konsekuensi lebih berfokus pada pembelajaran daripada hukuman. Nah ini perbedaannya ya, berfokus pembelajaran daripada hukuman. Nah, tujuannya apa? Konsekuensi ini adalah membantu murid memahami dampak dari tindakan mereka dan membuat pilihan yang lebih baik di masa depan. Dan yang ketiga, ini restitusi. Restitusi adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, kalau ini tadi melanggar hukum, ya. Nah, ini akibatnya dari tindakan yang siswa ataupun perilaku. Dan yang ketiga, ini harus memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Nah, ini melibatkan pemulihan dan perbaikan sehingga murid dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga ini memperkuat pendekatan untuk membangun hubungan yang positif. Nah, jadi bentuk disiplin ada berapa yang harus nanti kita terapkan, jadi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, sekarang kita main tebak-tebakan dulu. Nanti sebelum main tebak-tebakan ditulis di sini aja deh, di paper ini. Oh ya, mohon dibukakan Bu. Iya, sangat sulit. Nanti mungkin dibagikan ya Bapak Ibu. Kenapa? Ya, satu orang satu. Nanti main tebak-tebakan ditulis saja. Nah, jangan dilihat dari fotonya ya Bapak Ibu ya. Jangan dilihat dari fotonya. Dibagikan satu aja Ibu Mela. Ya, nggak apa-apa boleh, tapi nggak apa-apa. Coba ya secara garis besar aja. Hanya dilihat, diperhatikan dengan bersama-sama. Saya akan menampilkan sebuah kayak semacam berita gitu. Ya. Bisa ditulis, bisa dilihat saja, sudah cukup. Baik, kita mulai bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Perhatikan dengan seksama. Ini main tebak-tebakannya, yaitu hukuman atau konsekuensi. Nanti dilihat dari materinya terkait apa, hukuman apa konsekuensi. Tinggal pilih saja Bapak Ibu, nanti pilih konsekuensi apa hukuman, dan kebaliknya hukuman apa konsekuensi. Baik, kita langsung saja. Baik, hukuman atau konsekuensi Senin 10 Juni 2024. Nah, yang pertama Bapak Ibu perhatikan, lari mengelilingi lapangan sekolah. Mohon maaf, ini sinyalnya tidak kondusif Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu. Ya,
Sebentar, saya pakai data dulu biar berubah. Oke, kita ulang dari awal. Hukuman atau konsekuensi Senin 10 Juli tahun 2024. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan sekolah 2 kali karena terlambat masuk sekolah. Baik, coba perhatikan tadi. Sudah menemukan jawabannya Bapak Ibu? Dari awal? Coba pertanyaannya yang pertama itu apa tadi? Lari-lari di lapangan karena terlambat datang sekolah. Yaitu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita kunci jawabannya ya. Yang pertama hukuman. Yang kedua memberikan coretan. Konsekuensi. Oke, kita dua. Yang ketiga mengganti buku tugas. Itu konsekuensi. Oke, siap. Yang keempat push up. Berapa kali? 15 kali karena tidak mengerjakan tugas. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang terakhir? Apa yang terakhir ingat tidak? Bapak Ibu, coba kita lihat ya. Saya juga lupa. Oke, nah. Mana yang kelima ya? Yang kelima aja. Ini soalnya saya ulang lagi ya. Yang pertama lari mengelilingi lapangan sekolah sama 2 kali karena terlambat masuk sekolahnya. Nah, yang kedua membersihkan coretan yang dibuatnya di tembok. Jadi ada siswa yang coret, lalu disuruh guru untuk membersihkan tembok. Menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret terlebih dahulu. Yang keempat, murid diminta untuk push up selama 15 kali karena tidak mengerjakan tugas. Nah ini, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan soal ataupun tugas dari guru. Baik, berarti apa?
hukuman. Oke, kita kunci yang pertama yaitu apa? Yang ditulis hukuman. Yang kedua konsekuensi. Yang ketiga konsekuensi. Yang keempat hukuman. Yang kelima coba kita langsung jawab. Betul semua. Oke, tepuk tangan dong buat kita semua. Baik, yang pertama yaitu hasil jawabannya yaitu hukuman, konsekuensi, hukuman, dan hukuman. Berarti sampai sini bisa dapat dipahami Bapak Ibu ya, bagaimana cara kita mengetahui kesalahan-kesalahan yang terutama perilaku siswa. Nah, ini yang terutama. Kemarin saya memberikan ini kebutuhan dasar manusia. Ini kayaknya Pak Fahmi. Ini coba Pak Fahmi harus dipahami tujuan dari kebutuhan dasar manusia. Pak Fahmi, coba kita perhatikan ya Pak Fahmi ya. Kebutuhan dasar manusia, kebahagiaan merupakan tujuan utama kehidupan manusia. Tujuan manusia yaitu kebahagiaan Bapak Ibu. Ya. Manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika seluruh kebutuhan dan keinginannya terpenuhi. Nah, baik dalam aspek material maupun spiritual, dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Coba Bapak Ibu, kalau bisa ada yang disebutin kebutuhan dasar kita sebagai manusia itu apa saja? Yang pertama makan. Oke. Apa? Baju? Ya baju ya. Iya sih. Apa lagi? Hah? Rumah. Apalagi kebutuhan dasar manusia. Apalagi? Uang. Iya. Oke. Kita bahas sama-sama. Di sini kebutuhan dasar manusia. Nah, ini ada beberapa kebutuhan dasar. Nah, ini bertahan hidup tentu. Bertahan hidup, Bapak Ibu, dengan apa? Ya, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Nah, ini ruang hidup dari bertahan hidup. Ya, nanti dulu satu-satu kasih saya. Nanti satu-satu. Nah, bisa pahami ya? Ada kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ya. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Nah. Yang kedua kasih sayang dan rasa terima kasih. Bapak Ibu, kita sebagai manusia ya harus mempunyai rasa terima kasih. Gitu. Nah, rasa terima kasih, dipedulikan, berbagi, kerjasama, atau menjadi bagian dalam kelompok. Ya tentu kita sebagai manusia ya harus mempunyai rasa terima kasih gitu Bu. Ya karena kita manusia yaitu makhluk sosial. Harus apa? Harus apa? Harus berinteraksi dengan orang lain. Nggak mungkin sendiri aja Bu. Beli makan ya harus ada orang jualan. Nggak mungkin, harus berinteraksi kepada orang lain. Nah ini tentu kasih sayang dan rasa terima kasih, yaitu contohnya pasangan. Nah ini salah satu pasangan. Salah satunya yaitu pasangan, Bapak Ibu. Pasangan harus membutuhkan kasih sayang juga. Dan kita sebagai istri, ya Bapak Ibu, harus mempunyai rasa terima kasih kepada suami, betul. Nah, karena apa? Karena sudah membimbing, sudah menafkahi. Iya, jangan kita sebagai istri, jangan enaknya saja Bapak Ibu ya. Jangan ambil enaknya saja, harus rasa terima kasih kepada suami. Dan bukan sebagai istri saja yang berterima kasih, sebagai suaminya pun harus berterima kasih. Sudah apa? Sudah melayani, betul. Sudah menemani hidupnya, sudah menemani waktu-waktunya. Itu. Jadi saling berterima kasih. Bukan curhat, tapi ini berbagi. Oke, baik. Penguasaan yaitu kebebasan. Nah ini. Yang kelima yaitu kesenangan. Tuh ya, 5 kebutuhan dasar. Nah, sekarang yaitu posisi kontrol. Kita sebagai guru yang harus diterapkan. Guru dan orang tua mempunyai visi sama dalam menuntun anak agar mencapai sebuah tujuan yang kita harapkan dan membawa murid menuju keselamatan dan kebahagiaan. Ada 5 kontrol posisi guru. Yang pertama yaitu penghukum ini yaitu membentak, mendidik, menghadik murid, hukuman verbal dan fisik.
Yang kedua itu membuat merasa bersalah. Nah ini menyalahkan murid tetapi dengan nada tenang, murid akan merasa gagal. Dan yang ketiga itu teman. Kita sebagai guru harus mempunyai kontrol sebagai teman dengan candaan menjadikan murid bergantung kepada orang lain. Pemantau adanya peraturan sepihak yang dibuat guru, kemudian murid yang melanggar diberikan sanksi. Yang kelima yaitu posisi kontrol guru, yaitu sebagai manajer menuntun murid dan memecahkan masalahnya secara mandiri dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Nah ini ada beberapa kasus yang ruang kolaborasi dengan 1.3 kemarin. Nah ini perhatikan dengan sesama ya. Misalnya itu kalau sekali boleh menit. Hah? Ayo dari belakang, nanti Nah ini adalah kasus 2 karena melanggar aturan di sekolah. Ini selesai. Peraturan di sekolah itu memakai sepatu apa? Ya sudah, ada kamus. Ya, itu adalah beberapa hal atau yang sudah kita hukuman di sekolah. Dengan melakukan itu, kita harus mengadakan segitiga restitusi. Apa? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi segitiga restitusi yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, ini salah satu segitiga restitusi contohnya. Nah, sekarang yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah merupakan disiplin positif yang bisa nanti diterapkan di dalam sekolah untuk membangun budaya positif di sekolah. Keyakinan ini akan membantu murid untuk mengembangkan disiplin diri karena murid akan belajar mematuhi keyakinan kelas yang telah dibuat sendiri. Nah, ini keyakinan saya sebagai guru mata pelajaran PAI di UPTD SDN 1 Suprawetan, dan ini nilai-nilai kebajikan yang saya sudah nanti insya Allah akan selalu diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, mungkin Bapak Ibu nanti bisa bisa menerapkan keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya. Dan adapun ini Bapak Ibu, langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Yang pertama menentukan nilai kebajikan, kebajikan universal. Yang kedua memilah sesuai dengan nilai kebajikan. Yang ketiga mengubahnya menjadi kalimat positif. Dan yang keempat dijadikan keyakinan kelas dan dibaca. Baik, itu adalah modul 1.4 tentang budaya positif. Tugas saya yang terakhir dari modul 1 Bapak Ibu. Dan tinggal beberapa bulan lagi insya Allah saya selesai, mungkin bulan September ya Bu Mega ya, Bu Ana ya. Kemudian bulan September sudah selesai ya. Insya Allah, amin ya. Nanti bulan Oktobernya yaitu Lokakarya 7. Oke, siap. Semoga Bapak Ibu juga bisa mengikuti pendidikan program guru penggerak Bapak Ibu. Mungkin situ saja Bapak Ibu karena waktunya tidak mencukupi Bapak Ibu ya. Semoga apa yang saya terapkan bisa kita ambil dan bisa nanti kita diterapkan di lingkungan sekolah kita ya Bapak Ibu ya. Tapi sebelum itu saya akan memberikan kepada guru untuk bisa merefleksikan aksi nyata saya atau pengimbasan yang saya tadi sampaikan. Mohon kepada siapa Bapak Pak Lutfi bisa? Oke siap. Silakan waktu ke depan kami persilakan kepada Bapak Lutfi. Enggak apa-apa. Enggak usah Bu. Enggak usah. Waktunya udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
wabarakatuh. Saya sebagai guru ingin mencoba menyampaikan refleksi dan pandangan terhadap tadi apa yang telah disampaikan oleh Pak Fikri sebagai calon guru PPKN dari Kabupaten Muter. Video muter. Saya menemukan pemahaman bahwa budaya positif merupakan sebuah gerak saja di modul atau di materi budaya positif itu saya menemukan tadi bahwa tradisi ini kemudian dibuat menjadi sebuah inovasi pendidikan yang baik. Kemudian berdasarkan pengalaman yang tadi disampaikan bahwa dalam situasi pengajar, jadi guru tidak harus memikirkan, tidak hanya memikirkan bagaimana nanti mengajar saja, tetapi harus memikirkan bagaimana nanti anak ini terbentuk setelah proses pengajaran. Berdasarkan tadi filosofis juga diajak berantara. Jadi memikirkan nanti outputnya si anak ini menjadi seperti apa, dan tentunya cara-cara yang bisa disematkan atau bisa disampaikan adalah dengan berbagai budaya positif di sekolah. Dan tentunya ini merupakan sebuah gagasan yang baik, ya, dan mudah-mudahan budaya positif ini juga bisa menjadi sesuatu hal yang wajib kita gerakan secara bersama-sama. Terima kasih, itu saja. Karena sudah memberi saya sampaikan. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pola Bapak Ibu. Dan mohon maaf, mungkin sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, mohon maaf sebesar-besarnya. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bapak Ibu.